We just discussed the previous chapter. Yeah, I forgot. I think the part of mutual inductance is not yet discussed. So let me review first about self-inductance. Okay, so self-inductance, basically we have this solenoid, yeah, and this solenoid, okay, there is a current that flows through this solenoid, okay. As the I increasing, okay, there will be, according to Lenz's law, there will be the induced potential difference, okay. Yeah, so it looks like, this like pole, yeah, this minus and plus. While if the I decreasing, it should be the flux become decrease also, and then according to Lenz's law, there it will arise this induced potential difference, which look like this. Okay, so this is the Lenz's law. Okay, so according to Faraday's law, it should be that this this equation, this inductance, okay, we combine it with these Faraday's laws, yeah, and we get that this L, which is the self-inductance, okay, equals to N phi B over I, okay, where phi B is the flux, the magnetic flux, yeah, which passing through this solenoid, okay, which is in the solenoid, okay. So this is basically the self-inductance, okay. So if you have ideal solenoid, it should be that this phi B equals to this one. So this is the example of the problem, okay. This phi B, so this B inside the solenoid is mu 0 little n I, where n is the what is we call it, this density, yeah, this wire density, n turns density, yeah, in wire. Okay, this n little n here is capital N, which is the number of the turns, yeah, divided by this L, yeah, this the length of the solenoid, this ideal solenoid. Okay, so if we compute the magnetic flux, because the magnetic flux inside this ideal solenoid is constant, okay, according to this formula, and we insert this B into these fluxes, then we get that this L, which is the self-inductance of a solenoid, of the ideal solenoid, is mu 0 n squared A over L, okay? Where A is the cross-section area, yeah, of the solenoid. So if we have this solenoid, okay, this is L, this little L here, and this is the cup here, which is A, the cup of the cylinder, okay? This is A. So you see that, sorry. So you can directly see that the self-inductance or the inductance of the solenoids depends on the number of the wire, the number of the turns, the cross-section, yeah, area of the solenoid, and the length of the solenoid. And also mu 0. Mu 0 is the permeability of a vacuum. It means that in the solenoid, there is no any material, yeah, okay, there is no material, okay. It means that the self-inductance depends on the geometry of the solenoid, okay, which is the cross-sections area
the area of the gravitational area of the solenoid, and also the length of the solenoid, and also the number of the turns in the solenoid. Okay, this is the self-inductance or inductance of the solenoid, of the ideal solenoid. Okay. Is there any question for this case? Any comment? Okay, I will repeat the lecture in bahasa. Oke. Jadi kita review mungkin kilas balik sebentar karena saya kelupaan yang terkait dengan mutual inductance. Indukstansi mutual. Jadi pertama kita bahas terkait dengan indukstansi diri. Jadi kalau kita ada namanya ini solenoid ya, tentunya solenoid ini kita ambil dia yang ideal sehingga B di luar dari solenoid ini itu adalah 0, oke. Dan dianggap istilahnya di dalam solenoid ini tidak ada logam. Jadi makanya di sini adalah mu 0. Mohon maaf. Maka di sini adalah mu 0. Ups. Apa bisa ya? Kenapa ini nggak bisa ya? Oke, this is mu 0 ya. Kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Jadi mu 0 itu terkait dengan ini. Mu 0. Jadi mu 0 ini dianggap ininya itu tidak ada bahan lah. Tidak ada bahan di dalam solenoidal ya. Dia gitu. Iya, jadi karena arusnya itu berubah, itu nanti kita seolah-olah kalau arusnya ini naik ya, itu ada medan listrik induksi yang menyebabkan ada beda potensial di sini. Jadi bisa kita pandang ini seperti seolah-olah ada baterai atau sumber arus DC yang kutubnya minus dengan plus. Itu kalau dia I-nya naik. Jadi kalau I-nya naik itu berarti kan flux-nya naik. Nah, ketika dia itu I-nya itu turun, ya, jadi flux-nya itu pasti juga turun, ya karena medan magnetiknya juga turun pastinya. Dan flux-nya itu turun, dia jadi berbalik jadi plus dengan minus. Jadi ini gambaran istilahnya medan listrik induksi akibat perubahan I. Gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari rumus indukstansi diri, ya, jadi indukstansi diri itu muncul ketika ada perubahan arus. Ya. Ini diamati oleh Joseph Henry gitu ya. Rumusan 3.21. Jadi dirumuskan berdasarkan hasil eksperimen. Jadi medan listrik induksi yang dihasilkan atau tegangan induksi yang dihasilkan itu sebanding dengan L dikali dengan perubahan arus terhadap T. Jadi tanda minus di sini itu adalah berkaitan dengan istilahnya yang sifatnya melawan ya. Gitu. Jadi ini saya lupa nyebutkan ini sebetulnya hukum Henry. Kalau yang ini adalah sebenarnya Faraday lens. Oke. Nah, jadi hukum Henry ini kalau kita gabungkan dengan kita gabungkan ya, samakan dengan ini akan didapat bahwa L itu adalah N kali VB dibagi I ya. N itu adalah jumlah lilitan atau turns ya, dari solenoid, dan VB itu adalah terkait dengan medan flux magnetik ya di dalam
solenoid ya, kemudian dibagi dengan I, di mana I itu adalah arus yang mengalir di solenoidnya. Jadi kalau, nah ini satuannya itu L di sini adalah Henry. Henry itu adalah 1 volt detik per ampere. Ini satuan dari Henry. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini contohnya adalah dari contoh 32.1 ya, contoh soal gitu ya. Jadi dianggap solenoida itu ini solenoida ideal. Ya, solenoida ideal dia punya N lilitan dan panjangnya itu adalah L gitu. Jadi diasumsikan L itu adalah sangat jauh lebih besar dibanding dengan radius dari lilitannya atau dari silinder lah ya. Jadi kalau kita masukkan rumus ini B di sini, B di dalam sel ini itu adalah mu 0 N kecil kali I kan ya. Di mana N kecil di sini itu adalah N besar dibagi L. Oke. Jadi didapatkan rumus seperti ini B di sini. Nah, jadi flux magnetik ya yang di dalam solenoid yang melewati tiap lilitan itu adalah VB sama dengan B kali A. Oke, di mana A di situ tadi itu tutup silindernya. Yang luas tutup silinder. Jadi kalau saya substitusi rumusan ini ke sini itu didapat mu L N A dibagi L kecil dikali I. Oke. Nah, jadi kalau saya masukkan ya VB ini ke rumus ini N VB per I itu didapatkan bahwa induktansi diri atau L itu induktansi dari sebuah induktor ya, itu bergantung pada N kuadrat, bergantung pada mu 0, itu artinya di dalamnya ada bahan atau tidak atau vakum. Kemudian bergantung pada N kuadrat itu adalah jumlah lilitan, kemudian A itu adalah tutupnya silinder ya, luas dari tutup silinder tadi yang disebut luas area dari tutup solenoid dibagi dengan panjangnya. Jadi kalau kita lihat di sini L di sini sangat bergantung pada geometri dari solenoidnya. Jadi di dalamnya itu vakum, kemudian jumlah lilitan, luas area dan panjangnya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Anda kalau misalkan bingung bertanya dalam bahasa Indonesia, dia bisa dalam bahasa Inggris. Ada pertanyaan? Question? Tidak ada. Oke. So, ini sebagai contoh aja, jadi Anda bisa ini kan. Nah, ini sebenarnya, oke. So, let us continue. So, this is the RL circuit. It looks like RC circuit. We connected this inductor and resistor to the DC source, this DC batteries. Okay, so if we close this saklar, this saklar, okay, so it will flows the current, the current will flows through the circuit, okay. Sorry, the switch, the switch, saklar is the switch. Okay, we have this for Kirchhoff loop, the Kirchhoff loop rule, the second Kirchhoff loop, we have this equation. Okay, so I just show you the result. Okay, it means that we still have this so-called the transient current. This is a transient current. Transient current. Okay. Oops, sorry. Sorry, no. Yeah, this is a transient current because as t goes to infinity, I become a constant, okay, which is no longer depend on time. Okay.
This is a transient current. Okay. Any question? Okay. We have also similar properties, yeah, like capacitor. Okay. So this is only okay. So what about this mutual? Oh, sorry. I just want to discuss about the energy in the magnetic field. Okay. So this expression, okay, we have in the circuit, we have the battery, which is DC battery, the resistor, and the inductor, okay, the solenoid, okay. So this is basically the power in the circuit, okay. So similar to capacitor, we have the energy store, yeah, the amount of the energy that's stored in the inductor, okay. So basically this energy is 1/2 Li squared. Yeah. You can see from this derivation, okay. This is the rate. This is basically the power, okay. U is the energy inside the inductor, okay, inside the solenoid, okay. So we just get that this U, which is the energy, is 1/2 Li squared. L is a constant, okay, in this case. We assume this is constant. So it is similar to capacitor, okay. We just replace the potential difference by the current, okay. So for simplicity, okay, because we have this formula, okay, for self-inductance of the inductor, and also this B here, the formula of B, if we plug in, yeah, into this equation 3212.12, we will get that this U here is proportional to B squared, okay? So the B squared. And this is, you see that this is A, okay, if you have a cylinder, okay, this is L and this is A, so this is basically the volume of the cylinder, okay. So if capital U times the volume, it will have the energy density per volume, okay. You see that this is proportional to B squared, yeah, over 2 mu 0. If you compare with the density energy of the magnetic field, yeah, it's also proportional to the half epsilon 0 A squared, E squared. Okay, this is similar. So basically, so this is the magnetic energy density, and this is the electric energy density per unit volume. Okay. Is there any question in this case? Any question? Ada pertanyaan? Oke. Oke, saya ini kan ya, saya ulangi kembali dalam bahasa Indonesia. Jadi sampai mana tadi? Oh, ini udah ya. Oke, jadi ini terkait dengan apa namanya, sirkuit atau rangkaian RL ya, tapi rangkaian RL di sini itu kita masih menggunakan yang arus DC, di mana saklar di sini itu dibuka awalnya, kemudian ditutup, dan kemudian ini akan mengalir arus. Mohon maaf, ini terlihat nggak screen saya? Halo? Terlihat screen? Terlihat ya? Oke, terlihat. Oke, sorry, di sini saya your screen is pause. Oke.
Oke. Jadi dari rangkaian ini, kalau kita gunakan aturan loop dari Kirchhoff yang kedua, bahwa dalam rangkaian tertutup itu jumlah tegangan dalam rangkaian tertutup adalah 0. Jadi ini ada epsilon di sini yang merupakan sumber DC, arus DC, kemudian ada hambatan IR, kemudian juga ada tegangan ya yang dihasilkan oleh induktor di sini. Jadi kalau Anda turunkan itu akan didapatkan rumusnya itu seperti ini. Ya ini mirip seperti yang disebut namanya tadi adalah ya seperti mirip arus transien ya, mohon maaf. Jadi bukan arus. Jadi karena arusnya itu awal ini sebenarnya bukan, mohon maaf tadi saya keliru. Jadi ini mohon maaf ini bukan arus transien, tapi ya kita nyebutnya arus saja ya dalam rangkaian LR. Jadi dia secara umum dia fungsi dari T. Jadi ketika T-nya menuju tak berhingga atau sangat-sangat lama, dia akan menjadi konstan. Gitu ya. Mohon maaf, ini bukan transien. Kalau transien itu sementara, biasanya dia akan lama-lama tuh hilang kalau dikatakan transien. Kalau ini enggak, dia harusnya lama-lama konvergen menuju konstan. Jadi mohon maaf, ini bukan arus transien. Hanya saja mirip gitu ya, ada sifatnya, ada kemiripan. Cuma bedanya ketika kalau arus transien, T menuju tak berhingga itu, I-nya itu 0, kalau ini I-nya adalah konstan. Itu aja. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau tidak ada, saya teruskan. Oke, berikutnya itu adalah energi yang tersimpan dalam induktor ya. Jadi energi dari sebuah medan magnet. Jadi kalau kita tahu dari rangkaian yang tadi itu daya pada rangkaian itu totalnya itu adalah I kali epsilon, di mana epsilon di situ itu adalah baterai DC ya, itu totalnya. Itu sama dengan daya pada resistor ditambah daya pada induktor, oke? Itu adalah total daya pada rangkaian RL yang tadi di atas. Nah, jadi kalau U itu adalah energi yang tersimpan dalam induktor, oke, maka dayanya itu di sini itu adalah sama dengan, ini cuma pada induktor ya, bukan pada rangkaian RL, tapi hanya pada induktor, itu kan berarti DU per dt itu sama dengan LI kali DI per dt. Dari rumus ini, suku yang kanan kedua. Ya. Kedua. Jadi nanti kalau Anda integrasikan, itu akan didapat bahwa U di sini itu sama dengan setengah LI kuadrat. Kemudian kalau Anda gunakan rumus yang tadi, yang L besar itu, induktansi diri itu sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A kali L, ya, kemudian menggunakan B itu sama dengan mu 0 kali N kecil kali I. Oke, nanti akan Anda dapatkan bahwa U di sini ya pada akhirnya itu akan sama dengan B kuadrat dibagi 2 mu 0 kali A kali L. Gitu. Oke, nah yang ini, mohon maaf. Yang ini itu adalah volume ya. Ini adalah volume dari silindernya. Jadi kalau ada silinder gitu ya. Ini adalah A di yang ini. Yang ini adalah L. Nah, jadi kalau saya bagi U besar itu dibagi volumenya, itu yang disebut namanya rapat energi magnetik ya, yang UB sama dengan B kuadrat per 2 mu 0. Oke. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang listrik ya, mohon maaf. Yang listrik E di sini itu kan sama dengan setengah epsilon 0 kali E kuadrat. Gitu. Ada kemiripan kan ya. Seperti itulah kurang lebih. Jadi ada kemiripan. Ini walaupun saya turunkan ini melalui solenoid, ya, tapi rumus 3214 ini tuh berlaku secara umum gitu ya. Jadi untuk benda apapun. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum saya lanjutkan? Any question? Anda dapat bertanya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Silahkan. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Ini terkait dengan indukstansi mutual. Jadi kalau tadi L tadi itu adalah indukstansi diri gitu ya, yang seperti ini ya. Yang tadi L besar ini. Nah, kalau di sini itu adalah induktansi mutual. Induktansi mutual itu apa? Jadi kalau ada koil ya, misalkan ya dalam koil tersebut itu saya aliri arus ya, aliri arus dan arusnya itu berubah-ubah terhadap waktu. Jadi ya, katakanlah I1 itu fungsi dari T gitu ya. I1 itu adalah fungsi dari T. Maka otomatis medan magnetik yang dihasilkan pasti bergantung pada T. Oke. Mohon maaf. Medan bukan medan magnetik. Bukan medan listrik, maaf. Medan magnetik. Nah, jadi ya kalau Anda lihat di sini, jadi kalau V besar 1, 2 itu menandakan apa namanya flux jadi oke dalam bahasa Inggris ya. So if we have 2 coil, okay, this is first coil and 1 coil. In the first coil, there is a current that flows through this first coil, and this current depends on time. Because this depend on time, so the resulting magnetic field of the coil 1 will also depend on time. Okay. So because this magnetic field depend on time, so the flux that that of coil 2 will also depend on time. Okay, which is equal to B depend on time, times A, which is the area, the cross-sectional area of the coil 2. So if V12 represent the magnetic flux caused by the current in coil 1 and passing through coil 2, yeah, this basically the magnetic flux from the coil 2 caused by coil 1. Okay. So we will have that according, we take this analogy of self-inductance, okay, Ln V over I, okay. This basically, this mutual, so this is the self-inductance. So this mutual inductance, if M12, which is M12 is the mutual inductance of coil 2. Okay, so this is basically N2 V12 over I1. Okay. Okay. Then if we, okay, so if the current one, yeah, I1, this current I1 varies with time, okay, so we get that from Faraday's law, yeah, we have this EMF induced by coil 1 in coil. Mohon maaf terputus tadi. Mohon maaf tadi terputus ya. Mohon maaf. Okay. Okay, let us continue. So this basically, this epsilon 2 is the potential difference in coil 2 caused by coil 1, okay? So this epsilon 2 is equals to minus N2 d phi 12 over dt. Okay? So we will get that because V12, yeah, using this 3215 formula, we will get that this Henry laws, yeah, for mutual inductance.
Okay, so this is epsilon 2 caused by coil 1. Yeah. So this epsilon 2 is the potential difference in coil 2 caused by coil 1. Okay, so if we reverse the case, yeah, if the current, yeah, this current from in coil 2 also cause the induces this magnetic field. Since this I2, which is the current in coil 2, also varies with time, yeah, because this I2 varies with time, so the resulting the resulting magnetic field B also depends on time. Okay, so the fluxes, the magnetic fluxes of coil 1 caused by coil 2, okay, which is we denoted by M21, okay. So M21 basically, so M21 basically N1 phi 21 over I2. Okay, so this is M21. So using the same procedure as above, yeah, we will get that the induced potential difference will have this minus M21 di2 over dt. Okay. So if there is no energy loss, so there is a condition. So this condition is fulfilled or satisfied if there is no energy loss. Okay, so it means that the efficiency of this system, yeah, the efficiency of the system is 100%. Okay. Okay, yeah. So if that happens, yeah, then we will get this condition. So it means that both induced potential difference, the voltage difference in coil 1 and coil 2, yeah, we have this formula for coil 2, and we have this formula for coil 1. Okay, so this so-called induced, mutual inductance. Okay, why mutual inductance? Because these two coils influence each other. Okay, this coil 1 induce the potential difference in coil 2, yeah, and also this coil 2 also induce the potential difference. Induce the potential difference in coil 1. Yeah? So they have influence to each other. So somehow the resulting voltage difference in both coil, yeah, depend on this mutual inductance. Okay, is there any question in this case? Any question? Okay, I will repeat the lecture in bahasa. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang mutual induktansi. Ya. Jadi mutual induktansi itu adalah seperti ini. Kalau saya punya coil 1 dan coil 2. Coil 1 itu ada arus, kita sebut I1. Ya. Kemudian I1 ini bergantung pada T, dia bergantung pada waktu. Oke. Kalau dia bergantung pada waktu, itu berarti medan magnetik yang dihasilkan itu juga bergantung pada waktu. Sehingga fluksnya nanti yang kita sebut flux 1,2 itu adalah flux pada coil 2 akibat coil 1
itu juga pasti bergantung pada T, karena V12 itu adalah B kali A kan, gitu. Karena B-nya bergantung pada T. Nah, karena dia itu bergantung pada T, ya, jadi ada perubahan flux di sini. Nah, perubahan flux di sini itu menyebabkan adanya ini apa namanya, beda potensial ini, induksi gitu ya, yang seperti ini dari hukum Faraday gitu. Nah, jadi indukstansi mutual ya, indukstansi istilahnya di coil 2 ya, jadi indukstansi mutual M12 di coil 2 akibat coil pertama ya, itu rumusnya itu adalah seperti ini. Ya, jadi M12 sama dengan didefinisikan N2 kali V12 dibagi I1. Gitu. Jadi kalau kita pakai rumus Faraday, ya, epsilon 2 ini adalah tegangan pada induksi pada coil kedua, itulah sama dengan minus N2 dV12 dibagi dt. Jadi kalau saya masukkan dengan menganggap bahwa M12 itu adalah konstan, oke, maka ini akan didapatkan bahwa ini tidak adalah hukum Henry ya, untuk coil 2. Nah, sebaliknya, kalau dia itu ada arus di coil kedua yang kita sebut I2, dan itu dia juga bergantung pada T, maka juga sama, dia akan menyebabkan adanya induktansi mutual gitu yang kita sebut M21. M21 itu adalah pada coil pertama akibat coil kedua. Berarti adalah N1 V21 dibagi I2 gitu. Seperti itu. Jadi ini akibatnya dari coil kedua, oke? Makanya ini ada I2 di sini. Jadi nanti kalau dengan cara yang sama seperti 32.16, maka akan saya dapatkan induktansi tegangan induksi di coil pertama itu rumusnya seperti ini. Oke. Nah, jadi ada syarat ya. Jadi kalau dia itu tidak ada tidak ada energi yang hilang, jadi tidak ada energi yang hilang, atau dengan kata lain efisiensinya itu 100% gitu ya. Jadi dia akan berlaku ini M12 sama dengan M21 sama dengan M lah kita sebut. Jadi artinya apa? Bahwa potensial listrik induksi di coil kedua itu punya rumus seperti ini, dan di coil pertama itu punya rumus seperti ini. Jadi keduanya bergantung pada M yang merupakan induktansi mutual, dan masing-masing itu bergantung pada, kalau ini kan kedua akibat perubahan arus pertama, jadi seperti itu. Jadi maka di sini DI1 per DT. Sedangkan di coil pertama itu akibat arus di coil kedua, maka di sini DI2 per DT. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Atau ada komentar? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada komentar? Tidak ada. Oke. Nah, kenapa saya membahas seperti ini? Ya. Nah, karena nanti saya akan membahas tentang transformator. Ya. Transformatornya mungkin kita lompat saja ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang transformator gitu ya. Transformator. Jadi transformator itu dia menggunakan azas induktansi mutual. Kenapa ini kita bahas? So we will apply these studies about mutual inductance in transformator ya. In transformator ya. Transformator is a device ya, electric device that convert, for example, if you want to make a higher step ya, so increase or decrease the voltage, for example, so you use usually this transformator. Jadi transformator itu sifatnya bisa untuk menaikkan atau menurunkan tegangan.
seperti itu. Nah, jadi tentunya nanti transformator yang kita bahas ya itu terkait dengan asumsi bahwa di situ tidak ada daya yang hilang. Jadi sehingga menaikkan dan menurunkan tegangan itu tidak ada energi loss. Gitu. Itu tentunya ideal. Jadi kalau namanya ideal ya istilahnya apa ya? Ya itu ideal gitu ya. Jadi pada realitasnya tentunya tidak seperti itu. Jadi tetap aja ketika kita mau menaikkan, merubah tegangan, itu tetap ada daya yang hilang. Ada daya yang hilang. Kenapa ya? Karena tadi transformator juga terbuat dari bahan dan bahan itu punya resistor. Nah, kalau dia itu punya resistor itu berarti dia ada daya yang hilang. Makanya walaupun apa istilahnya transformator itu kan kalau Anda lihat lama kelamaan ya misalkan seperti apa nih yang punya transformator gitu. Itu kan lama-lama kan bisa panas kan. Itu dari situ. Jadi dia karena dia punya apa istilahnya punya apa resistor gitu karena dia itu dari bahan yang pada umumnya dia punya resistor lah, punya resistansi gitu ya, punya resistansi. Jadi makanya dia pasti ada panas dan ada energi yang hilang. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kecuali Anda ada pertanyaan, silahkan saya absensi dulu ya. Nanti silahkan ada pertanyaan atau tidak.